Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Makin Dekat dengan Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan anugerah kepada setiap kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena kesehatan, oleh karena kekuatan, oleh karena segala sesuatu yang kami alami dalam hidup kami tetap mengingat Tuhan begitu baik. Terima kasih untuk istirahat yang kami lalui semalam, dan bahkan pagi ini Engkau berikan kami kekuatan yang baru. Engkau berikan kami juga kesempatan yang baik, kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap kami yang bersama-sama akan mendengarnya. Biarlah kami boleh menerima berkat khusus dari firman Tuhan yang bersama-sama kami renungkan pada pagi hari ini. Roh-Mu yang kudus berbicara kepada setiap kami dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan dari satu perikop dari bagian firman Tuhan dalam Mazmur 116. Namun secara khususnya saya hanya akan mengambil dari ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tema MDT kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 116, saya mengambil judul berharga di mata Tuhan. Nah, ada sebuah cerita ilustrasi yang saya dapatkan dari sebuah artikel. Dikatakan suatu kali ada sebuah benih. Ini namanya juga ilustrasi ya Bapak Ibu. Jadi ada sebuah benih yang tercecer dan tidak dipedulikan orang. Nah, kemudian dalam cerita itu, si benih ini kemudian menganggap dirinya tidak berguna. Kenapa dirinya tercecer? Tidak bersamaan dengan benih-benih yang lain yang kemudian bisa ditabur di tanah yang baik dan sebagainya, tetapi ternyata dia tercecer. Dan dia tidak menganggap dirinya kemudian berguna dan tidak penting. Hingga suatu hari, angin kencang datang dan membuat benih itu terbang. Dan tiba-tiba dia terlempar ke sebuah tanah terbuka, dan di sana dia terpanggang kepanasan di bawah sinar matahari. Nah, dalam kondisi demikian, kemudian dia bertanya, mengapa dia harus mengalami semuanya itu? Harus tercecer, tidak bersama-sama dengan komunitasnya, kemudian harus kepanasan, kadang ada gerimis turun, dan kadang juga hujan deras menimpa dirinya. Nah, sementara waktu berlalu, dan tahun berganti tahun, si benih ini suatu kali melihat seorang pengembara duduk di dekatnya. Dan seorang pengembara ini kemudian berkata, terima kasih Tuhan, ada tempat seperti ini. Karena saya sangat membutuhkan tempat untuk beristirahat. Benih itu lalu bertanya kepada si pengembara itu, apa yang sedang kamu bicarakan? Nah, kemudian si pengembara itu sangat kaget ya, karena ternyata benih itu bicara. Ya, apa? Ada seseorang, ada suatu suara yang berbicara kepadanya. Dan dia menanyakan, suara siapa itu? Nah, benih ini menjawab, ini aku, sebutir benih. Lalu si pengembara ini kemudian menjawab, apa kamu bercanda? Kamu itu bukan benih, kamu itu pohon. Bahkan sebuah pohon yang sangat besar dan rindang. Kamu pikir kenapa semua orang itu datang ke sini? Kenapa tadi aku bilang betapa nyamannya tempat ini? Karena bisa merasakan keteduhanmu. Mungkin kamu tidak sadar bahwa kamu telah mengalami pertumbuhan menjadi sebuah pohon yang besar seiring berjalannya waktu. Lalu dari perkataan itu, kemudian si benih itu sadar siapa dirinya sekarang. Tahun-tahun yang melelahkan, berada dalam penyiksaan matahari dan hujan, akhirnya membuat dia menjadi benih yang kuat,
bertumbuh dan menjadi sebuah pohon yang bahkan bisa memberikan keteduhan kepada setiap orang yang dalam kelelahan. Lalu dia menyadari betapa berharganya dirinya jauh melebihi ribuan permata. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang ini sekedar ilustrasi cerita. Namun, jika benih yang kecil ini saja bisa dipakai untuk menjadi berkat yang luar biasa, lebih-lebih kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan begitu baik dan teramat baik. Betapa berharganya kita, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan. Daud juga adalah salah satu tokoh Alkitab yang mencatat dirinya begitu berharga di mata Tuhan, sebagaimana Mazmur yang tadi saya bacakan untuk kita, khususnya di dalam ayat yang ke-15. Ada perkataan Daud yang mengatakan bahwa berharga di mata Tuhan. Berharga ini artinya bernilai tinggi, precious, mahal. Mengapa berharga? Nah, pemazmur menyadari betapa berharganya dirinya karena Tuhan seringkali menghindarkan dia dari banyak hal yang menjerat dia, yang membawa dia ke dalam ancaman, bahaya, dan sebagainya. Nah, khususnya tercatat di dalam ayat yang ke-8 berkata demikian. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Tiga hal ini yang kemudian diutarakan oleh Daud di dalam sepanjang perikop ini, khususnya saya mengambil ayat yang ke-8 ini sebagai ungkapan Daud betapa berharganya dia di hadapan Tuhan ketika dia mengalami ada begitu banyak hal dalam kehidupannya, ternyata Tuhan meluputkan dia. Nah, Bapak Ibu, tercatat ada tiga hal di sini. Apa yang dialami oleh Daud. Yang pertama, yaitu Allah meluputkan jiwanya daripada maut. Dikatakan di dalam ayat 3 bahkan, tali-tali maut telah melilit aku. Kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Bapak Ibu, kehidupan Daud seringkali mengalami ancaman dan bahaya, baik ketika menghadapi peperangan maupun bagaimana Absalom dan juga musuhnya sangat menginginkan kematian Daud. Namun, dalam belas kasihan Tuhan, dia tetap dibiarkan hidup, terluput dari serangan musuh yang hendak menikam dia. Allah menyelamatkan dia dari berbagai permasalahan yang dia jalani dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, di dalam ayat 8 tadi dikatakan bahwa engkau telah meluputkan aku daripada maut. Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Ini juga berarti bahwa Allah menghindarkannya dari kesusahan yang akan menimpanya. Hal yang kedua yang membuat Daud begitu merasa bahwa dia sangat berharga di hadapan Tuhan adalah Allah meluputkan matanya daripada air mata. Bapak Ibu, seringkali air mata banyak tertumpah biasanya jika mengalami kesedihan atau duka cita yang berlebihan. Tetapi dalam hal ini, Daud dijaga dari kejahatan yang pada akhirnya mendatangkan keadaan duka cita. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan ketika dia mengalami suatu masalah ataupun dia pernah jatuh dalam dosa, Tuhan masih mengampuni dia. Dia bahkan bertobat di hadapan Tuhan dan Tuhan menyadarkan dia akan dosanya. Dan betapa dia dalam seluruh hidupnya pun menyadari betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupannya. Kesedihan, duka cita ada di dalam kehidupan Daud. Tetapi kemudian ada penghiburan yang Tuhan berikan kepada dia. Allah meluputkan matanya daripada banyak air. Betapa seseorang
yang kemudian di dalam hidupnya terus menangis oleh karena kesedihan, duka cita, dan bahkan bagaimana mereka merasakan sesuatu keadaan yang di luar dari ekspektasinya, itu membuat kadang-kadang seseorang bisa menumpahkan air. Tapi ternyata sebagai orang percaya, kita menerima penghiburan dari Tuhan. Tidak selama-lamanya air mata kita terus menetes. Suatu saat juga kita akan diluputkan dari pada air mata. Itu artinya bahwa duka cita yang kita alami, kesedihan yang kita alami di dunia ini hanyalah sementara. Karena suatu hari nanti Tuhan akan meluputkan kita daripada air mata. Tuhan akan menghapus segala air mata kita dan menggantikannya dengan sukacita. Bapak Ibu, hal yang ketiga yang membuat Daud merasa begitu berharga di hadapan Tuhan adalah karena Allah meluputkan kakinya daripada tersandung. Ini pun juga bisa kita mengerti bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang buat kita tersandung. Baik itu mungkin karena ada permasalahan kehidupan kita, atau mungkin ketika kita menghadapi karakter sesama kita dan sebagainya. Seringkali itu membuat kita tersandung. Tetapi ternyata Daud dalam hal ini, saat kaki kita hampir tersandung, Tuhan menolong kita dan meluputkan kita. Bahkan di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Banyak hal yang membuat kita hampir tersandung dan jatuh. Bisa hampir jatuh dalam cobaan, hampir jatuh dalam dosa. Tetapi kita tidak kalah oleh pencobaan. Karena tangan Tuhan senantiasa memberikan pertolongan. Maka dengan pengalaman ini, Daud mau menguatkan umat Allah untuk memandang diri mereka juga berharga di mata Tuhan. Bahkan dalam keseluruhan ayat 15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tidak hanya berharga di mata Tuhan ketika kita hidup, tetapi juga berharga di mata Tuhan ketika kita mati di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun pandangan dunia memandang bahwa kematian sebagai hilangnya keberhargaan seseorang, tetapi di mata Tuhan, ketika kita mati, bahkan ketika kita tidak lagi mampu menghasilkan apapun, ketika kita tidak lagi bisa melakukan apapun, kita tetap berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu berarti bahwa ketika kita sudah menjadi milik Tuhan, kita adalah orang-orang yang berharga di matanya. Nah, sebagai penutup saya akan memberikan satu kisah. Ada sebuah pelelangan yang dilakukan, gitu ya. Pelelangan ini dilakukan untuk melelang barang dari seorang yang bernama Jacqueline Kennedy Onassis. Ini adalah seorang istri Presiden Amerika yang ke-35 yang bernama John F. Kennedy. Barang-barang itu sebenarnya gitu ya, barang-barang yang dilelang itu harga aslinya itu sebenarnya tidak terlalu mahal. Tetapi ketika dilakukan pelelangan, harganya menjadi tinggi. Nah, sebagai contoh sebuah gelas yang sebenarnya nilai aslinya hanya $500 saja. Namun dalam pelelangan itu bisa laku sampai 38.000 US dollar. Kemudian kursi goyang yang menjadi kepunyaannya
itu yang dia beli pada waktu dia hidup itu sekitar 3.000 US dollar, bisa laku dalam pelelangan itu sebesar 453.000 US dollar. Bahkan juga sebuah kalung yang bernilai hanya 700 dolar saja dalam pelelangan itu juga bisa laku sampai dengan sekitar 211.500 US dollar. Nah, masing-masing ini mengalami peningkatan bahkan ratusan ribu persen dari harga normal. Bisa dibayangkan ya, betapa orang-orang yang berhasil membeli barang lelangan itu tentu saja bangga sekali. Karena mereka membeli barang dengan mengeluarkan uang yang begitu banyak, bahkan mereka masih mengucapkan kata-kata terima kasih, hanya di dalam sebuah cerita itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang membuat barang-barang tersebut laku dengan harga yang mahal? Tentu saja bukan karena barang itu sendiri. Karena barang itu juga bisa didapatkan dimanapun. Bahkan dengan harga yang mungkin bisa dijangkau oleh beberapa orang. Tetapi kenapa kemudian ketika pelelangan itu terjadi, harga itu begitu mahal dan membuat barang itu begitu berharga dan dicari orang adalah karena siapa pemilik asli dari barang itu. Nah, demikian juga hidup kita. Kita pun juga sungguh berharga di mata Tuhan. Yang membuat kita berharga karena Tuhan Yesus yang memiliki kita. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus rela menebus, membeli kita kembali dengan darahnya yang mahal. Dan membayar lunas hutang dosa kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah keberhargaan kita, karena kita dimiliki oleh Kristus dan Kristus menjadi milik kita. Sebab itu, ketika kita menyadari betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Ada dua hal. Yang pertama, jangan pernah kita sombong dengan apa yang kita miliki, baik itu kekayaan, jabatan, prestasi yang kita punya, sebab yang membuat kita bernilai dan berharga bukan karena diri dan jabatan kita. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh itu, tetapi karena anugerah Tuhan yang membuat kita berharga. Dan kemudian hal yang kedua, karena kita begitu berharga di hadapan Tuhan, apa yang harus kita lakukan selain kita tidak perlu sombong? Yang kedua, ketika kita depresi karena merasa tidak berharga, ingatlah kembali bahwa nilai diri kita ditentukan oleh Tuhan Yesus. Dia bersedia membayar dengan darah yang mahal hanya untuk menyelamatkan kita. Kita begitu berharga dan bernilai di hadapan. Sebab itu jangan pernah memiliki cara pandang yang memandang diri tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, menjadi makin minder yang akhirnya membuat kita mengecilkan Tuhan dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar itu, keselamatan yang Dia berikan melalui penebusan yang Dia kerjakan di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang berkorban mati untuk kita di kayu salib, menebus kita, menjadikan kita kembali menjadi kepunyaan. Inilah yang membuat kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita bersyukur karena siapapun kita begitu berharga karena kita milik Kristus. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih
Renungan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami betapa berharganya kami di hadapan Tuhan. Kami hanyalah manusia berdosa yang bahkan seharusnya mendapatkan hukuman. Bahkan kebaikan kami engkau anggap kain kotor di hadapan. Tetapi pada pagi hari ini firman-Mu boleh menguatkan kami. Siapakah kami di hadapan Tuhan sehingga engkau rela mengutus anak-Mu yang tunggal untuk mati di kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran kami, membayar lunas hutang dosa kami, bahkan menjadikan kami berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hak istimewa yang Tuhan berikan ini, dan biarlah kami juga belajar untuk terus bersyukur akan anugerah Tuhan itu dengan tidak menjadikan diri kami sombong terhadap apa yang sudah kami miliki. Bahkan mungkin ketika kami tidak bisa melakukan apa-apa, merasa diri kurang hebat dan sebagainya, kami kembali mengingat bahwa diri kami berharga di hadapan setiap diri kami. Tuhan juga mengasihi kami. Setiap siapapun kami, Tuhan juga memberikan kami talenta masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan tolong di dalam kehidupan kami tetap menyadari siapakah diri kami yang begitu berharga di hadapan Tuhan, sehingga dengan demikian hidup kami penuh dengan ucapan syukur. Kami juga pada pagi hari ini mengingat karena ada saudara seiman kami yang juga berulang tahun di hari ini. Kami berdoa untuk saudara Gary Fernandes. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau tambahkan usia beliau 1 tahun, dan biarlah Tuhan juga berikan kesehatan, panjang umur, dan biarlah Tuhan juga memberkati pekerjaannya, Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati masa depannya, dan biarlah Tuhan juga yang menolong, biarlah Gary juga boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin setia beribadah, bahkan memberikan dirinya untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh renungan maupun doa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga yang menolong kami bagaimana menjalani hari-hari kami ke depan. Biarlah kami terus ingat untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi.